Berjumpa kembali para sobat Saska. Sudah sekian lama tidak berjumpa dengan Miss Tina. Hari ini adalah hari yang tidak biasa karena hari ini kita akan berbincang kembali dalam podcast Saska. Hari ini ada seseorang yang pastinya menjadi wajah yang sering kali berjumpa dengan para sobat Saska, tapi mungkin baru kali ini beliau hadir di ruang podcast Saska. Selamat berjumpa Pak Siaga. Selamat berjumpa, Miss. Iya, Bapak Siaga Purnomo, pastinya para sobat Saska tahu bahwa beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Surakarta. Lalu apa yang menjadi tema perbincangan kita pada kesempatan kali ini? Kita langsung saja. Pak Siaga, hari ini adalah hari yang spesial. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat. Oke, luar biasa. Ya, hari ini adalah hari yang tidak biasa karena setelah sekian lama, sekian puluh bintang tamu sudah pernah tindak ke sini, tapi Bapak baru kali ini Pak. Wah, ini sebenarnya kemana saja? Ya memang karena apa ya? Saya mendahulukan yang lain. Oh, iya. Biasanya kalau yang belakang-belakang begini itu pasti ditunggu-tunggu. Oh. Itu. Karena lakon itu keluarnya di akhir. Ya, kadang-kadang bisa di depan, tapi saya milih yang terakhir saja kan Oke, gitu. Iya, ya betul. Karena bintang tamu itu biasanya keluarnya di akhir. Itu pertunjukan guest star itu biasanya terakhir. Jadi tidak sengaja pas gitu ya. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, Bukan tapi yang nanti terakhir. yang lain-lain bisa dimasukkan di. Oke, baiklah. Baik Pak Siaga, hari ini agenda kita ini boleh dibilang ini sedikit serius, tapi juga bisa dibilang ini santai. SMK Negeri 1 Surakarta mendapatkan kembali predikat sebagai sekolah PK. Ya. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan Sobat Saska bahwa SMK Negeri 1 sebagai sekolah PK ini mereka tuh sebenarnya belum tahu benar. Apa itu sekolah PK? Ya begini ya, Bapak Ibu atau yang lain yang pecinta podcast Saska, sekolah PK yang utamanya untuk SMK 1 itu merupakan salah satu program dari Direktorat PSMK yang intinya itu menjawab kegalauan ya, karena selama ini lulusan SMK itu dianggap sebagai penyumbang pengangguran atau katakanlah tenaga kerja yang tidak terampil kan begitu. Maka dimulailah dari revitalisasi, kemudian menjadi COE, nah sekarang menjadi PK. Nah, salah satu tujuannya itu kalau kita sering mendengarkan atau melihat dari apa yang disampaikan baik itu dari Bapak Menteri maupun dari Bapak Dirjen pada saat itu Bapak Wikan ya, itu tujuan utama adalah untuk sekolah PK itu adalah BMW, yaitu bekerja kemudian melanjutkan dan berwirausaha. Untuk itu perlu istilahnya menggabungkan semuanya itu agar tujuan itu bisa tercapai. Di antaranya ada perubahan kurikulum ya. Kalau dulu itu memakai kurikulum 13, untuk sekolah PK itu menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan yang di dalamnya itu nanti dalam memberi pelajaran kepada siswa itu berbeda, karena kita harus katakanlah bekerja sama dengan DUDI atau dunia industri termasuk dalam pembuatan kurikulum ini. Pak Dirjen pada saat itu tidak ingin katakanlah kerjasama dengan DUDI itu istilahnya asal-asalan, jadi cuma untuk prakerin saja dan sebagainya. Kalau yang ini dikatakanlah pertegas lagi ya, jadi di samping untuk prakerin juga bisa meningkatkan keterampilan siswa termasuk juga para
gurunya itu. Jadi seperti itu. Maka sekarang ada kemarin kalau sebelum ada PK itu 8 standar itu, sekarang jadi 8 plus industri atau 8 plus I. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini ditekankan bahwa kerjasama dengan Dudika atau dunia kerja itu dipertegas. Jadi dari mulai pembuatan kurikulum atau sinkronisasi kurikulum itu, kemudian ada pemagangan, mungkin juga ada prakerin, ada mungkin juga guru tamu. Nah, akhirnya nanti lulusan dari SMK itu bisa langsung direkrut menjadi tenaga-tenaga yang terampil. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi lebih kepada bagaimana mengakomodasi lulusan-lulusan SMK itu ya Pak ya. Jadi kan tadi disampaikan bahwa nanti harapannya lulusan SMK itu ke depan ada 3 BMW. Ya. Kemudian yang pertama Bekerja. Kemudian Kedua, melanjutkan dan yang ketiga adalah berwirausaha swasta. Nah, salah satunya adalah bagaimana menciptakan atau meningkatkan kapasitas anak-anak SMK lulusannya menjadi tenaga kerja yang siap bertemu dengan kebutuhan Dudi gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke, ini bagus sekali. Saya boleh tanya Pak, untuk SMK Negeri 1 sendiri apakah proses BMW yang dinamakan dengan menjadikan anak-anak lulusan ini menjadi tenaga kerja yang semakin terampil ini apakah sudah terrealisasi Pak? Ya, untuk SMK 1 Surakarta karena kita sudah menjalankan sekolah PK yang dimulai dari itu tadi, cowok itu tadi, itu sudah sekitar ya 2 tahunan ya. Iya, 2 tahun. 2 tahun itu ya kalau hasilnya itu memang belum maksimal, cuma mengarah ke itu sudah ya. Itu karena ada beberapa industri di mana dengan SMK 1 itu sudah mau bekerja sama yang di dalamnya ada magang siswa, kemudian ada magang gurunya, kemudian juga ada beberapa industri yang sudah merekrut dari lulusan-lulusan dari SMK 1. Itu jadinya industri paling tidak sudah ada kepercayaan dengan SMK 1 lulusannya utamanya. Itu ada beberapa industri. Oke. Bisa disebutkan Pak itu industrinya mana saja? Contohnya? Ya, salah satunya itu kemarin kita sudah katakanlah ada semacam perekrutan dari Luas, kemudian dari TATV, ya, terus kemudian dari GAG itu ada di situ ada. Jadi ternyata program ini bukannya sekedar program, tapi benar-benar real sampai dengan lulusan dari SMK Negeri 1 Surakarta itu terekrut, terserap gitu ya Pak. Betul. Baiklah, oke. Pertanyaan yang kedua Pak, SMK Negeri 1 sebagai sekolah PK itu kan tadi Bapak sampaikan sudah 2 tahun dan hari tahun ini itu kita dengan label SMK Negeri 1 Surakarta sebagai sekolah PK lanjutan. Nah, kata-kata lanjutan ini berarti mestinya ada sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Ya, kalau bedanya sebetulnya bukan cuma ya, itu memang ya tidak terasa tapi kita melaksanakan ya. Itu salah satunya itu tentang perubahan nama ya toh. Kalau kita yang diutamakan itu sekarang kan berubah semua, hampir berubah semua. Dari multimedia berubah jadi DKV, kemudian dari kita yang bismen itu kalau yang berubah kan di pemasaran itu. Kalau dulu ada namanya apa ya, pemasaran itu ya sekarang pemasaran jadinya pemasaran yang terbaru itu gitu. Perubahan nama itu dan itu sebetulnya tidak begitu berpengaruh. Ditambah lagi memang dikuatkan ya, kalau kemarin memang harapan dari dalam hal ini pemerintah itu para siswa itu mempunyai semacam atau menjiwai dari Pancasila.
Oh Nah, iya. itu kalau dulu kan namanya diutamakan yang P5 BK, sekarang menjadi P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu harapannya di samping anak-anak terampil juga menjiwai Pancasila. Berarti selain dari kapasitas siswa yang terampil dengan memiliki keterampilan-keterampilan yang ada hubungannya dengan kejuruan, mereka juga dibekali dengan karakter-karakter yang sesuai dengan Pancasila. Betul. Itu biasanya dilakukan dalam bentuk apa, Pak? Ya, dalam bentuk macam-macam ya. Itu dalam misalnya pembelajaran juga ada, kemudian pembiasaan. Ya itu salah satunya itu. Karena apa? Karena memang pembentukan karakter itu kalau tidak ada pembiasaan atau cuma di pembelajaran saja, itu ya kelihatan sulit untuk dilakukan. Untuk sekolah kita sudah, atau SMK 1 itu sudah mencoba ke arah itu. Salah satunya ada semacam kegiatan Saska Menyapa. Iya, seperti apa itu, Pak? Saska Menyapa itu misal ya, itu setiap pagi pada saat datang ada Bapak Ibu guru, kemudian istilahnya Bapak Ibu guru tiket ya. Nah, itu di depan gerbang itu seperti dulu sebetulnya ya, itu terus anak-anak datang misalnya mengucapkan selamat pagi atau apa. Di samping itu juga dibiasakan setiap berpapasan masalah di lingkungan sekolah, ketemu Bapak Ibu guru, sikapnya anak-anak seperti apa, harus menyapa misalnya selamat pagi Bapak atau selamat pagi Ibu. Nah, sekarang mulai ditingkatkan biar akrab. Kalau dulu cuma Bapak Ibu, nah sekarang kalau bisa menyebut nama, itu misalnya selamat pagi Bu Dina, selamat pagi Pak Siaga, seperti itu. Dan itu ternyata sudah bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah ini ternyata anak-anak ya terus biasa, nyaman gitu, ya, tidak merasa tertekan untuk melaksanakan kebiasaan seperti itu. Oke, baiklah. Ya, sehubungan dengan Saska Menyapa, saya kira di dalam sebuah pembiasaan yang sederhana ini sebenarnya ada banyak nilai-nilai yang terkait ya Pak, terkandung di dalam Saska Menyapa ini. Karena dari kita menyapa saja itu kan berarti ada rasa peka, ada rasa peduli, dan dimana kita saling bertukar kabar, selamat pagi Pak. Itu kan sebenarnya hal sederhana tapi ada nilai-nilai yang terkandung. Baik, itu sudah dilakukan di SMA Negeri 1. Yang terakhir Pak, Pak Siaga, untuk sasarannya atau goal, tujuan sendiri dari PK SMK Negeri 1 Surakarta, dari seorang kepala sekolah kepada siswa, kemudian kepada guru, dan juga kepada sekolah ini sendiri, itu apa? Ya, sebelum ke arah itu, ini salah satu tadi untuk sekolah PK ya, itu memang dari program pemerintah itu sekolah PK itu harapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain. Jadi sekolah SMK 1 harus siap-siap menjadi rujukan dari sekolah lain. Artinya apa? Artinya dalam semua kegiatan yang dilaksanakan di SMK 1 harus bisa diimbaskan. Baik itu kita dari SMK 1 itu didatangi katakanlah itu dibanding, atau kita menularkan ilmu pada kegiatan-kegiatan yang diadakan dari sekolah-sekolah lain di sekitar kita. Jadi goal dari salah satu untuk sekolah kita itu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru itu memang kita mau tidak mau harus mengikuti ini. Ya, karena pembelajaran pasti memakai kurikulum baru, otomatis paradigma barunya juga harus muncul gitu loh. Paradigma salah satunya sekarang mohon maaf, tidak lagi guru itu mendominasi. Ya, sekarang yang mendominasi itu mestinya siswa gitu. Jadi istilahnya sekarang siswa center ya. Pusatnya kepada student center ya, itu jadi pusatnya kepada
Siswa tidak lagi guru harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu memang ternyata tidak mudah merubah paradigma itu, termasuk karena mungkin Bapak Ibu guru itu sudah mempunyai mindset ya, mindsetnya itu saya sebagai guru itu lebih dari siswa. Padahal kalau sekarang dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini, kemungkinan pengetahuan yang lain itu siswa lebih tahu lebih dulu. Nah, untuk itu mestinya guru harus merubah sikap itu. Mari bersama bareng-bareng ya artinya. Jadi belajar bareng-bareng agar apa? Agar kita dalam mendampingi siswa supaya terampil dan mempunyai jiwa-jiwa yang harus dilandasi dari Pancasila itu terwujud. Nah, itu dari guru. Kemudian untuk para siswa, mari ada semacam kebebasan seperti ini, yang monggo kreativitasnya ditingkatkan, bidang apa saja, karena diwadahi dunia kerja itu ternyata tidak semuanya kita bisa mencukupi. Ya, SMK 1 misalnya adanya cuma 4 program keahlian itu. Padahal anak-anak itu punya talenta tersendiri. Misalnya ada yang pintar lukis, ada yang pintar olahraga, ada yang dan itu diwadahi semua. Nanti sebisa mungkin SMK 1 bisa ya mewujudkan itu. Contoh dalam mungkin kegiatan ekstrakurikuler, yang senang dari seni sampai olahraga itu silahkan. Kemudian untuk yang pengen wirausaha kan kita tidak bisa kita ternyata bisa menyiapkan untuk kelas kewirausahaan. Di samping itu kita juga ada unit produksi. Monggo anak-anak yang punya bakat-bakat tertentu, baik itu dari skill, keterampilan membuat apa saja itulah bisnis. Di bisnis atau dalam hal ini untuk nanti masa depannya kelak, itu silahkan disampaikan. Mudah-mudahan untuk ke depan itu SMK 1 bisa memenuhi semuanya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ternyata para sobat Saska, Pak Siaga ini selaku kepala sekolah ini, intinya adalah bagaimana sekolah itu mengakomodasi siswa yang berdiferensiasi ya. Karena kan talenta anak itu kan berbeda-beda. Ada yang bertalenta dalam hal kesenian, ada yang bertalenta dalam bidang bahasa. Nah, itu kedepannya tujuan dari SMKPK sendiri ini adalah nomor 1, memberikan akomodasi sehingga siswa merasa bahwa SMK 1 ini menjadi rumah untuk mereka berkembang, mengembangkan diri dan memaksimalkan diri sebelum mereka nantinya ketemu dengan dunia industri. Oke, terima kasih Pak Siaga untuk bincang kita. Ini baru sesi 1, Pak. Hari ini saya punya sesi yang tidak sama seperti biasa. Jadi saya punya sesi yang spesial hari ini, yaitu namanya Jaka Tingkir. Jawab singkat, tingkatkan daya pikir. Nanti Bapak adalah saya menyebutkan satu kata, kemudian nanti Pak Siaga sebutkan juga apa yang tercetus dalam pemikiran Pak Siaga. Ya, siap Pak? Nanti. Oke, kita siap ya. Jaka Tingkir, jawab singkat, tingkatkan daya pikir. Siswa belajar, nakal, kreatif, terlambat, pembiasaan, pacaran, kebutuhan, guru, mengajar, project, produk, SMK Negeri 1 Surakarta. Jaya. Oke. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah sesi yang berbeda pada podcast kesempatan kali ini, dan Pak Siaga lolos menjawab semuanya dengan lancar tanpa hambatan. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak Siaga untuk waktunya bincang singkat kita pada kesempatan kali ini. Mestinya ini bukan kali pertama dan terakhir, akan ada obrolan-obrolan yang selanjutnya, mungkin obrolan dengan murid-murid,
atau mungkin dengan host yang lain. Tapi harapannya apa yang disampaikan Pak Siaga kali ini dengan bertujuan semuanya adalah presenter pada siswa, itu akan menjadi sebuah tujuan yang real yang bisa kita lakukan sehingga kebutuhan anak-anak bisa terakomodasi dan SMK Negeri 1 semakin jaya. Seperti biasa, Miss Dina akan tutup podcast kali ini. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Siaga? Ya, sebelum ditutup Miss Dina, saya pesan saja terutama kepada anak-anak ya. Sudah saya sampaikan tadi apa yang ditanyakan atau yang sementara kebijakannya ada di SMK 1, itu manfaatkan apa saja yang ada di SMK 1, baik itu dari pelayanan dari Bapak Ibu guru, kemudian pemanfaatan sarana prasarana, kemudian juga program-program yang dilaksanakan silahkan didukung ya. Ini semua tujuannya untuk mengembangkan potensi para siswa. Manakala itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan sia-sialah semua itu. Jadi kali lagi mari kita dari SMK 1 yang itu tadi jaya ya kita resapi bersama-sama. Sering saya katakan adalah jaya budayanya, jaya prestasinya, juga jaya lingkungannya. Itu Mas Dina. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Siaga. Ternyata bahwa apa yang semua yang kita punya di SMK Negeri 1 Surakarta, baik itu sarana prasarana, kegiatan, kemudian program-program, semuanya adalah kembali untuk siswa. Jadi para siswa manfaatkan itu dengan baik dan mari kalian kembangkan dan maksimalkan potensi kalian selama kalian ada di SMK Negeri 1 Surakarta supaya semuanya menjadi semakin jaya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Rabu-rabu bekerja dengan bersuka. Cemilannya adalah kue putu. SMK Negeri 1 Surakarta Sekolah PK semakin maju dan terunggul menjadi nomor 1. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan podcast Saska. SMK Negeri 1 Surakarta, jaya.